ini lagi, supaya nggak kelihatan kalau ibadah. Tapi sekarang ada yang lebih cenderung supaya nggak ketahuan, maka sudahlah kita bawa HP saja. Dorang nggak tahu, pegang Alkitab itu, yang di dalamnya mengandung firman Allah, itu memberi wibawa. Kalau saudara tidak percaya, saya akan demonstrasikan. Ada mic yang bisa saya jalan-jalan sampai pulang keluar? Bapak yang berdiri, oke, silakan berdiri Pak. Oke, tolong Bapak nengok ke sebelah kanan, putar sampai ke belakang. Oke, siap, terima kasih. Tolong agak tegap sedikit Pak, silakan duduk. Terima kasih. Pak, namanya siapa? Pak Richard. Pak Richard ya. Mari bayangkan, Pak Richard tidak kenal saya tidak kenal beliau. Lagi asik duduk di pohon, berteduh. Lalu saya datang dan ngomong begini, Pak Richard, tolong berdiri. Nggak usah Pak, silakan duduk Pak. Ini ceritanya di bawah pohon. Ceritanya di bawah pohon ya. Saya bilang, Pak Richard tolong berdiri. Beliau berdiri. Pasti di kepalanya ini laki-laki, siapa suruh saya berdiri? Pak Richard tolong tengok ke kanan sambil berputar. Mulai jengkel beliau. Oke cukup Pak Richard, silakan duduk. Kira-kira andai kata itu peristiwa terjadi betul di luar, apa reaksi Pak Richard? Saya yakin tidak sekalem itu. Beliau akan buka sepatu, lalu pakai sepatu tampiling beta bolak-balik sama berhenti. Anak kecuping alus suruh saya naik dulu berdiri. Sekarang pertanyaan saya, kenapa beliau mau? Saya kasih seakan bikin permainan tadi. Suruh berdiri, suruh duduk, nengok ke kiri kanan, lalu berputar. Kenapa beliau mau? Satu aja jawabannya. Karena saya punya wibawa. Kenapa? Bukan karena nyoman jepun. Kenapa? Karena lagi khotbah. Karena lagi bawa firman. Saya mau bilang, jangan malu baca firman. Jangan berhenti dengan lelah. Bawa Alkitab, buka dan pelajari. Wibawanya ada di situ. Amin. Gitu. Sekarang mari kita, saya langsung grogi karena ada Zoom di sini. Mari kita kembali ke teks. Aku di sini aja, dia terlalu dekat. Tolong lihat Alkitab Bapak Ibu. Tolong lihat baik-baik. Dia pemazmur ini bilang begini, berbahagialah. Aduh. Lalu dibilang, kenapa berbahagia? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Pemazmur bilang berbahagialah. Tahukah Bapak Ibu? Itu dari kata eser, yang artinya cuma dua dan tidak bisa dipisahkan. Arti pertama adalah blessed, diberkatilah. Baru kemudian berbahagialah. Maka ketika ketemu teks bilang berbahagialah, pasti eser diarti. Dan makna pertamanya adalah diberkatilah. Saudara tangkap? Orang yang hidup siang malam dengan firman, Alkitab bilang begini, diberkatilah engkau supaya engkau berbahagia. Amin. Cuma bergaul dengan firman loh. Sampai dibilang diberkatilah. Makanya mesti penasaran apa maksudnya. Sampai dibilang diberkatilah. Saudara tahu firman yang dimaksud? Lihat ayat yang kedua. Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Torah Mose. Itu Taurat Tuhan. Kalau saya tanya ke Bapak Ibu, siapa yang hafal hukum Taurat? Siapa yang hafal 10 hukum Taurat? Ini harus masuk sekolah minggu lagi atau nak ya.
Tunggu, saya ada tertarik melihat di layar. Kalau 10 hukum ada 10. Tapi kalau Taurat bukan 10. 613 hukum. Atau misfot 613. Dengarkan ya supaya Bapak Ibu tahu ini Mazmur ini ngeri. Dia bilang begini, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Berapa hukumnya, ada berapa tata aturan di Torah Mose yang disebut misfot itu 613. Terbagi 2. 365 hukum negatif. 365 hukum negatif. Jangan ini, jangan itu, jangan A, jangan B, jangan C. Pokoknya jangan. Itu jumlahnya 365. Sisanya 613 kurang 365 berarti berapa? 248. Itu disebut hukum positif. Haruslah engkau ini, haruslah engkau itu, haruslah engkau bla 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 bla. 248. Dengarkan. 365 itu sama dengan jumlah hari. Dorang tahu tiap hari ada larangan. Hukum positifnya 248. Bapak Ibu tahu angka 248? Ada dokter nggak di sini? Nanti diklarifikasi. Menurut tradisi budaya Yahudi, 248 itu adalah jumlah ruas tulang dari kepala sampai ujung kaki manusia. Maka dalam tubuhnya dia harus ingat, harus ini, harus itu, hukum positif. Bikin ini, bikin itu. Tiap-tiap hari sambil bercermin dalam dirinya ada aturan. Saudara bisa bayangkan? Maka kalau Alkitab bilang begini, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, itu tidak mudah. Selama 1 tahun ada larangan, bercermin ada hukum yang ada dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu sesuatu yang tidak mudah. Tetapi pemazmur bilang begini, diberkatilah orang itu. Kan menarik. Kalau orang biasa akan bilang, siapa sanggup, ini beban, ini tidak mudah. Menyukai Taurat dengan 613 aturan. Pemazmur bilang lain. Kalau engkau sukai, engkau diberkati. Daripada engkau duduk dengan para pencemooh, para fasik. Lihat ayat 1 dan ayat 2. Maka pilihan yang tepat daripada ngerumpi kau di situ, lebih baik pakai waktumu untuk menyukai Taurat Tuhan. Daripada gosipin tetangga, daripada bicara tentang hal-hal yang salah, daripada mulutmu dipakai untuk berbohong, pemazmur bilang, mau diberkati, jadikan Taurat itu kesukaan. Padahal itu beban, 613 hukum. Ini catatan pertama. Yang kedua Bapak Ibu, apa gunanya? Tolong lihat ayat yang ketiga.